Nisa. Selamat siang Bu Maya. Apa kabarnya Bu Nis? Baik Bu, alhamdulillah. Oke. Bu Nisa, hari ini Bu Nisa ada jadwal coaching ya? Iya Bu, saya hari ini akan coaching. Oke, dengan siapa Bu? Dengan Bu Yuri Bu. Oke, dengan Bu Yuri ya. Oke. Jadi Bu Nisa, saya di sini akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Yuri. Jadi saya mohon maaf, bukan saya mau mengganggu ya, saya hanya ingin melakukan pengamatan nantinya ya. Oke, jadi Bu Nisa, di kegiatan pra supervisi ini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan ya. Jadi apakah Bu Nisa siap? Ya Bu, saya siap. Oke, sudah siap ya. Nah, sebelum kita melakukan ini ada beberapa hal yang mau saya jelaskan, termasuk ke yang pertama rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian yang akan saya lakukan ketika saya melakukan pengamatan dengan Ibu ya. Jadi yang pertama Bu Nisa, dalam kegiatan pra supervisi ini apa yang akan Ibu lakukan? Nah, misalnya teknik apa yang akan Ibu lakukan, strategi apa gitu kira-kira? Ya, terima kasih Bu. Jadi dalam melakukan coaching ini saya akan melakukannya dengan mengikuti alur tirta Bu. Di mana alur tirta itu yang pertama adalah saya memperjelas tujuan dari perbincangan saya dengan coach saya nanti. Kemudian saya mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya akan mengarahkan dia untuk menetapkan rencana aksinya dan mengarahkan agar coach dapat melaksanakan rencana aksinya dengan rasa tanggung jawab. Oke, baiklah, sesuai alur tirta ya Bu ya. Iya. Oke, jadi pertanyaan kedua Bu Nisa, apa indikator dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Indikator dari ketercapaian kompetensinya itu adalah saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi pertanyaan berbobot itu indikatornya adalah saya berharap coach saya nanti akan mampu menemukan solusi atas masalahnya. Jadi menemukan sendiri solusinya atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi saya mengarahkan coach saya agar mampu menemukan solusinya sendiri. Oke, jadi bagian yang Ibu maunya bagian yang mana fokusnya mau saya amati itu? Saya nanti akan fokus di kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan berbobot ya. Oke, jadi Bu Nisa, bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan kita sekarang ini? Ya, saya berharap dengan kegiatan ini saya akan mampu mengembangkan kompetensi mana yang harus lebih saya kembangkan dari ketiga kompetensi inti coaching itu Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya lebih tahu mana ini yang harusnya saya kembangkan gitu. Oke ya. Oke, jadi pertanyaan terakhir Bu Nisa ya. Apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama? Saya berharap saya akan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sesuai dengan alur tirta, sehingga dia akan mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi Bu Nisa, untuk kegiatan supervisi ini ada beberapa pertanyaan sudah Bu Nisa jawab tadi, itu untuk mendukung kegiatan coaching Ibu nantinya ya. Jadi nanti kita bertemu kembali setelah Bu Nisa melakukan coaching dengan coach Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian. Sampai bertemu kembali nanti ya Bu Nisa. Ya, terima kasih Bu Ya, Maya. sama-sama. Oke, Bu Nisa. Iya Bu Maya. Ya, tadi saya sudah melihat proses coaching Ibu dengan Ibu Yuri gitu kan. Saya salut ya gitu kan, dari waktu kita pra supervisi tadi, saya lihat, saya banding-bandingkan sudah sesuai gitu kan. Jadi mantap tadi proses coachingnya ya. Oke, Bu Nisa, ada nih yang mau saya tanyakan ya di kegiatan pasca supervisi kita ini Bu Nisa. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi ini? Ya, saya menilai ini bukan kepedean juga ya kan, mudah-mudahan sesuai dengan penilaian Ibu juga. Saya menilai bahwa performa saya dalam kompetensi yang ingin saya gali tadi kan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dan saya sudah berusaha, sudah menampilkan sudah mendapatkan mencapai kompetensi
pertanyaan berbobot itu dengan baik saya rasa dari coach saya tadi. Oke, itu ya. Jadi yang kedua nih Bu Nisa, apa yang membuat Ibu apa ya, merasa seperti itu gitu, merasa sudah berhasil gitu? Apa yang membuat kira-kira? Karena tadi coach saya yaitu Bu Yuri sudah mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya tadi terkait anak yang sering terlambat, dan Bu Yuri saya membimbingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Yuri menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya ya, berarti berhasil ya, benar ya. Oke. Jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Nisa. Boleh ya Bu Nisa? Boleh Bu Yuri. Saya harap nggak terganggu dengan ini. Iya. Ya, oke. Jadi saya mengamati tadi pada saat Bu Nisa melakukan coaching tadi, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Jadi dia sudah teratur gitu ya, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah nampak semua gitu. Jadi si coachingnya juga tadi sudah berhasil ya menjawab karena keteraturan alur tirta yang Ibu lakukan tadi. Nah, bagaimana perasaan Bu Nisa mendengarkan hasil pengamatan ini kira-kira Bu Nisa? Saya senang lah, artinya pengamatan usaha yang saya lakukan untuk menggali, memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu mampu percakapan itu mengalir dan akhirnya si coach dapat menemukan solusi itu. Saya senang lah pastinya ya kan Bu, dan kebetulan alhamdulillah sejalan pula dengan hasil pengamatan dari Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Oke, senang ya. Oke, jadi selanjutnya Bu Nisa, apa nih tindakan selanjutnya bagaimana ini? Rencana tindak lanjut saya, tadi kan saya kompetensi yang ingin saya maksimalkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Sementara kompetensi inti coaching itu kan ada dua ya, ada tiga ya Bu Maya ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, rencana tindak lanjutnya saya akan mengembangkan di dua kompetensi lagi nih Bu Maya, menghadirkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif gitu, sehingga semua kompetensi nanti maksimal seperti itu. Ya, jadi klop yang tiga itu ya Bu ya. Iya Bu Maya. Jadi sudah terpikir untuk itu, kapan kira-kira nih Bu Nisa melakukan apa ini rencana ini? Berarti kalau melakukan rencana ini berarti saya harus lebih sering lagi nih berarti melakukan coaching ya Bu ya, bukan Bu Yuri lagi, tapi bisa juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya akan kembali ke sekolah dan melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah, dan saya akan melakukan peningkatan di kompetensi yang dua lagi ini tadi Bu, sehingga maksimal ketiga kompetensi itu. Ya, oke. Jadi Bu Nisa, ini kegiatan kita ini apa ya? Jadi sangat berarti gitu kan. Iya, sangat berarti, jadi Bu. sebagai wujudnya ini saya akan masukkan, saya akan catat ke form supervisi akademik nantinya ya Bu Nisa. Oke, jadi pertanyaan terakhir ini Bu Nisa ya, sebagai penutup ini, apa ya? Apa yang Ibu dapatkan dari proses kita, kegiatan kita ini? Ya, dari proses supervisi dan coaching yang saya lakukan ini Bu, saya jadi terbiasa nih, mulai terbiasa melakukan coaching yang pertama ya kan Bu. Jadi memahami dan mengaplikasikan alur tirta dalam percakapan coaching itu sangat membantu gitu ya Bu ya. Kemudian dari proses supervisi ini saya juga jadi tertantang dengan pertanyaan Ibu tadi, kompetensi mana yang harus ditingkatkan gitu kan, perlahan-lahan seiring dengan seringnya melakukan coaching, maka semua kompetensi inti dari seorang coach akan tercapai gitu. Oh iya, oke, begitu ya Bu Nisa ya. Nah Bu Nisa, ini sudah tiba terakhirnya, ini sudah habis penutupnya di pasca supervisi ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat Bu Nisa, buat saya juga nanti, agar apa ya, ketika kita nanti jadi apa, coach ataupun coachee gitu kan, berhasil lah apa yang kita laksanakan gitu ya Bu Nisa ya. Jadi saling menunggu kabar kita bagaimana selanjutnya gitu ya Bu Nisa ya. Oke, terima kasih Bu Nisa atas waktunya. Terima kasih juga Bu Maya. Ya, semoga semangat untuk kita. Oke, semangat, bermanfaat untuk kita semua. Iya. Oke, Semangat. semangat.